pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Karena dengan bersyukur nikmat yang ada dijaga. Karena dengan bersyukur, syukur tersebut akan menjaga kita dari siksa dunia dan akhirat. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mempergantikan, membolak-balikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian tersebut terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam suatu hal yang Allah ciptakan atau Allah syariatkan pasti selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Maka wahai kaum muslimin, Ramadan bulan penuh berkah sudah berlalu. Ramadan bulan Al-Quran, bulan sedekah telah berakhir. Ramadan yang malam-malamnya Allah membebaskan dari siksa api neraka. Ramadan yang pada siangnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya telah berlalu. Seandainya Ramadan diizinkan oleh Allah berbicara, maka mungkin dia akan mengatakan, wahai sahabat muslimku, aku akan meninggalkan kalian dan kita akan bertemu 11 bulan kemudian. Namun pertanyaannya, apakah kalian tetap panjang umur di bulan-bulan berikutnya sampai bertemu dengan aku, sedangkan aku akan tetap ada sampai hari kiamat kelak? Mungkin begitulah seandainya kalau Ramadan diizinkan untuk berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiranya apakah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang guru yang bernama bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pelajaran yang pertama kita sebagai murid dan Ramadan sebagai guru adalah Ramadan membuat kita lebih memahami keberadaan kita di dunia adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah salah satu pelajaran yang sangat berarti dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan mendidik kita agar menjadi seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan makna ringkasnya adalah imtithalu awamirillah wajitinabu nawahihi, menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di bulan Ramadan
Mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, entah bersedekah, entah baca Al-Qur'an, beristighfar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan lebih mampu bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka dalam hal ini Ramadan mengajarkan kepada kita sebagai murid, hakikat adanya kita hidup di dunia adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak Allah menyebutkan tentang keutamaan takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jamaah laki-laki tentunya sering mendengar khutbah Jumat, namun kita ulang bagi jamaah perempuan bahwasanya sangat banyak keutamaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, dan pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, apa jalan keluar yang Allah tawarkan bagi orang yang bertakwa? Sepupu Nabi mengatakan, Abdullah bin Abbas, makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar bagi segala kesulitan dunia dan jalan keluar bagi segala kesulitan yang ada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan seluruh kesulitannya, akan memudahkan seluruh perkaranya. Nah, dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang bertakwa Allah akan mudahkan urusannya, bukan cuma urusan dunia, bukan cuma urusan rezeki dan yang lainnya, namun ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan memudahkan urusan agamanya. Seorang tafsir, ahli tafsir yang bernama Muqatil bin Hayyan mengatakan, "Wa may yattaqillah fi jitinabi ma'asihi yaj'al lahu min amrihi yusran fi taufiqihi lit-ta'ah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan memudahkan urusannya dalam hal beragama. Maka ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat, terlebih di bulan Ramadan luar biasa kita semangatnya meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan memberikan kemudahan kita dalam beragama, entah dalam menuntut ilmu agama, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, membantu orang, bersilaturahmi, berbakti kepada orang tua, dimudahkan tatkala dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka dari ayat ini bahwasanya di antara keutamaan bertakwa kepada Allah adalah Allah akan memudahkannya untuk menuntut ilmu agama. Maka muhasabah kepada diri masing-masing, sejauh mana semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Kalau seandainya kita malas, berat untuk pergi ke majelis ilmu, bisa jadi takwa kita perlu diperhatikan. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan dia untuk mendapatkan ilmu agama. Sehingga tatkala orang tersebut mudah menuntut ilmu agama, maka dia menjadi seorang yang furqan, mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian sebagai seorang yang furqan, yaitu mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang dia sebelumnya adalah senantiasa menuntut ilmu agama, Allah mudahkan karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran kedua dari seorang guru yang bernama bulan Ramadan adalah Ramadan mengajarkan kita keikhlasan. Dari mana demikian? Dikarenakan ibadah puasa adalah ibadah yang tidak memiliki bentuk dan perbuatan tidak seperti salat. Ketika seseorang salat, maka dia diketahui bahwa dia salat. Ada menghadap kiblat, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, sehingga kita bisa mengetahui dia sedang salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun puasa tidak kelihatan bentuknya.
Contoh seperti ini, ketika kita ngumpul, anggaplah ini bulan Sya'ban. Apakah pian tahu sekeliling pian yang mana yang puasa, yang mana yang tidak? Tidak tahu. Karena puasa adalah ibadah rahasia. Nah, ketika ibadah itu rahasia, maka identik dengan keikhlasan. Maka seorang ulama ahli hadis, Abdullah bin Mubarak, mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar pahalanya, ganjarannya karena niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan puasa mengajarkan kita arti keikhlasan. Maka cukuplah tentang keutamaan ikhlas. Ada sebuah hadis Nabi SAW tentang seorang perempuan yang suka berzina dari kalangan Bani Israel. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia, merahmati dia dan masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena pada suatu hari dengan ikhlasnya dia memberikan air yang sedikit yang sangat dia perlukan, ternyata dia berikan kepada seekor anjing yang mana dia memiliki air liur yang sangat najis, disebut dengan najis mughalladhah. Namun karena keikhlasan hatinya, karena keikhlasan yang kuat di dalam hatinya, dia memberikan air tersebut kepada seekor anjing, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas berpuasa, ikhlas salat, membantu orang, ikhlas membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Kenapa? Karena ikhlas sangat banyak keutamaan yang Allah berikan. Sedikit saja mampu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran yang ketiga dari guru yang bernama Ramadan adalah belajar muraqabah. Ketika kita di bulan puasa, maka senantiasa kita muraqabah. Apa arti muraqabah? Syu'urul abdi baina yadayillah ta'ala. Merasanya seorang hamba berada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berpuasa, padahal bisa jadi dia ketika sendirian di dalam kamar, dia makan dan minum bisa jadi. Namun ketika seseorang itu berpuasa, ketika sendirian pun dia khawatir, dia takut kepada Allah, senantiasa diawasi Allah, dilihat Allah, sehingga dia tidak membatalkan puasanya dengan makankah, dengan minumkah. Maka Ramadan itu mengajarkan kita agar senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Apa hikmah dari muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita dari maksiat keji dan mungkar. Terlebih berkaitan dengan syahwat, perzinahan, pacaran dan yang lainnya. Maka perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf tumbuh sebagai seorang remaja yang sangat tampan di sebuah rumah anggota kerajaan yang mempunyai istri cantik dan rupawan. Ketika seorang istri ini melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, maka seketika hasratnya pun bergejolak. Dan dia adalah seorang perempuan yang cantik dan memiliki kecerdasan dan jabatan tinggi. Ketika dia sudah tergerak hasratnya, dia menawarkan dirinya untuk berzina kepada Nabi Yusuf. Dia menutup pintu-pintunya, betapa luar biasa godaan wanita yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Makanya di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf dengan sebutan ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Kenapa? Karena diantaranya adalah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berhadapan dengan godaan yang sangat besar, yaitu godaan wanita. Ketika Nabi Yusuf dikurung oleh seorang perempuan yang cantik, dia menawarkan dirinya dulu kepada Nabi Yusuf. Karena muraqabah yang begitu tinggi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala." Kenapa kalimat ini keluar dari mulut Nabi Yusuf alaihissalam? Dikarenakan beliau senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka godaan yang paling besar sekalipun, godaan syahwat perempuan, seseorang itu bisa menaklukkannya ketika dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk keutamaan bagi orang yang muraqabah adalah dia mendapatkan salah satu naungan di padang mahsyar kelak. Ketika seseorang mengajaknya untuk berzina,
kemudian dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini tidaklah keluar kecuali bagi orang yang senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran keempat dari kita sebagai murid dan Ramadan sebagai guru adalah Ramadan mengajarkan kita arti kesabaran. Dan sabar terbagi tiga. Yang pertama sabar menjalankan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan perbuatan maksiat, yang ketiga sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakkan. Maka ketika seseorang itu berpuasa, dia sabar dengan tiga jenis ini. Ketika dia berpuasa, dia sabar. Puasa adalah ketaatan, maka sabar menjalankan ketaatan. Ketika dia berpuasa, dia meninggalkan makan, minum, jima yang sebelumnya halal, maka dia sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Ketika dia berpuasa, dia capek, dia lapar, dia haus, maka sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakkan. Dan sabar di antara keutamaannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi, termasuk kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Ulun ulang, kalau kita ingin bahagia ketika diberikan musibah, maka dihadapi dengan sabar. Kenapa demikian? Karena sabar balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan dia Allah membalas kalian disebabkan sabar kalian, balasan surga dan kain sutra. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang sabar yang pahala mereka disempurnakan di hari kiamat tanpa hisab, tanpa batas, menunjukkan begitu banyaknya pahala orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabar pasti diiringi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maksud bersamanya Allah bagi orang yang sabar? Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kesulitan, kesedihan, duka cita, namun kita sabar, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, guru bernama Ramadan mengajarkan kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika kita berpuasa, kita lapar, kita haus, kita capek, yang mana makan, minum, sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, nikmat tersebut dicabut. Dan ketika kita senantiasa berpuasa, kita lapar, kita haus, kita capek, maka semakin kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Karena kita punya makanan, punya minuman, punya tenaga, kesehatan dan seterusnya. Maka ketika dia berpuasa, menjadikan dia hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan bahwa kunci ingin menjadi orang yang paling bahagia adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Karena dengan bersyukur nikmat yang ada dijaga. Karena dengan bersyukur, syukur tersebut akan menjaga kita dari siksa dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur kepadaku atas nikmatku, niscaya aku akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat, sesungguhnya azabku begitu pedih. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain dan menjaga dia dari siksa api neraka. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang pandai bersyukur kepada Allah pasti orang yang paling berbahagia. Makanya Rasulullah SAW ketika qiyamul lail, kaki beliau sempat bengkak. Kenapa? Begitu luar biasanya ibadah Nabi di malam hari.
dan beliau tetap melanjutkan ibadahnya sekalipun kaki beliau bengkak. Kenapa demikian? Agar menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala beliau adalah hamba yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Makanya ketika sahabat mengatakan, "Bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu?" Maka Rasul menjawab, "Afala akunu abadan syakura?" Bukankah aku hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah adalah makhluk yang paling berbahagia. Kenapa? Karena senantiasa beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian, musibah yang Rasul alami bertubi-tubi jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan musibah kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar balanya, ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Namun mereka adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, sebagaimana bentuk pengamalan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ketika khutbah menyempatkan untuk memberikan wasiat kepada para perempuan, kepada para muslimat, kepada para akhwat. Maka di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan ketika di khutbah beliau mewasiatkan agar bersedekah dengan harta ataupun mengeluarkan zakat hartanya. Kenapa bersedekah dengan harta? Karena menjauhkan dari siksa api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jauhilah siksa api neraka sekalipun cuma bersedekah dengan sepenggal kurma. Maka tidak ada alasan orang mengatakan bahwasanya sedekah milik orang kaya. Enggak. Pian bersedekah dengan permen, dengan wadai, dengan hal-hal yang remeh pun disebut dengan sedekah, mampu menjauhkan pian dari siksa api neraka. Rasul mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari siksa api neraka sekalipun bersedekah dengan sepenggal kurma, dengan sepenggal wadai dan seterusnya. Kemudian wasiat yang kedua bagi para perempuan adalah hendaklah kalian para perempuan membahagiakan suami kalian. Tidak kufur nikmat, tidak kufur jasa kepada suami kalian. Kenapa? Karena di antara sebab banyaknya manusia masuk ke dalam, di antara sebab banyaknya para wanita masuk ke dalam neraka adalah karena tidak berterima kasih kepada suaminya, karena suka melaknat, mencaci maki suaminya. Terdapat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar." Faqalat imra'atun minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullah aktsar ahlin nar. Qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Perhatikan hadis ini. Setelah Rasul memanggil perempuan dengan mengatakan, "Ya ma'syaran nisa", wahai para perempuan, Rasul memerintahkan bersedekahlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua amalan ini mampu menjauhkan mereka para perempuan dan manusia secara umum dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasul memerintahkan mereka dengan bersedekah dan beristighfar, Rasul mengatakan, "Karena sesungguhnya aku telah melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak." Lalu seorang wanita yang separuh baya bertanya, "Kenapa kita menjadi penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Karena kalian banyak melaknat suami, banyak mencaci, banyak menghina, merendahkan kehormatan suami." Kemudian kata Rasul, "Dan tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami." Maka perhatikan para perempuan yang sudah menikah, bahagiakanlah suami kalian agar mendapatkan keampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi para laki-laki juga harus diperhatikan. Jangan sampai sebagai seorang pemimpin tidak memberi nafkah, menzalimi istri-istrinya. Maka perhatikan kepada para laki-laki. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul menyebutkan alasannya kenapa mereka banyak menjadi penghuni neraka, disebabkan kena cacian, laknat, sumpah, merusak kehormatan suami, dan juga tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Kata Rasul, "Aku tidak pernah melihat seseorang
yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan dengan kalian wahai para wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih wulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih wulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-mankubin fi kulli makan ya rabbal alamin. Fa innaka nasirul mazlumin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.